Saya minta saya panggil sini dulu perwakilan dari sekretariat DPRD. Semua itu pasti aman, tidak ada masalah. Tenang saja, ini ada lengkap pemerintah DPR. Di forum mana nanti tolong dijelaskan ya, forumnya apa, terus maksud dan tujuan, kemudian ada hal-hal apa-apa yang perlu disampaikan silakan disampaikan. Ini rumah rakyat, kami anggota DPRD ini hanya dititipkan untuk menjaga. Manakala ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Ini ruang supaya kita saling mengkoreksi. Yang tentunya dengan cara yang baik, itu saja. Nah, saya juga sudah dengar bahwa akan ada penyampaian demo di kantor. Kita datang, kita menunggu, kita menerima. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan forum ini, karena ini masih ada agenda lain, maka kita batasi cuma 40 menit. Saya kira begitu ya. Yang kedua, sebentar pimpinan aksi silakan menyampaikan. Lalu kedua, kami akan mendengar dan menampung di sini. Ini mekanisme di ruangan ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya buka diskusi kita. Minta maaf pimpinan Dewan, Bapak Asisten yang mewakili pemerintah. Pertama-tama kedatangan kami di gedung Dewan yang terhormat ini adalah untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan beberapa hari lalu yang dilakukan atau yang dibuat oleh salah seorang wakil Dewan yang terhormat, dan menurut penilaian kami tidak layak dan tidak patut untuk disampaikan kepada kami tenaga kesehatan keseluruhan di Kabupaten Malaka. Karena kita sementara dalam berjuang untuk supaya Malaka ini tidak terdampak COVID yang begitu besar. Tetapi sangat disayangkan seorang wakil rakyat yang harusnya menjadi mitra kami untuk sama-sama kita memberantas ataupun mencegah supaya COVID ini tidak menyebar, tetapi setelah ada pasien yang menurut hasil tes oleh dokter ahli, dan minta maaf bukan ijazahnya di ijazah paket, dinyatakan itu positif sehingga kita pemberlakuannya sesuai protokol COVID, tetapi ada salah satu anggota Dewan yang terhormat yaitu Bapak Henry menyampaikan bahwa itu adalah karangan dan mayat tersebut diambil dengan tidak mentaati protokol COVID. Surat pernyataannya ada bahwa dokter sudah memvonis bahwa hasil pemeriksaan adalah COVID. Sehingga, dan hal yang paling kami sesali, kenapa ada kata-kata bahwa kami tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu ijazahnya pakai dan bodoh serta baru. Itu yang melukai hati teman-teman sekalian sehingga hari ini kami ada di sini. Nah, untuk itu kami bukan demo, minta maaf, kami tidak demo, kami datang aksi damai. Kami mau tanya, tolong Bapak Dewan yang terhormat klarifikasi, kenapa sampai kata-kata itu dikeluarkan? Karena terus terang, kalau tidak ada beberapa, ini saya langsung saja, ada beberapa tuntutan yang kami harus bacakan. Ya, kami bacakan supaya kita semua tahu. Yang pertama, kami semua tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Malaka mengutuk dan mengecam keras tindakan pelecehan dan arogansi terhadap profesi kesehatan Kabupaten Malaka. Yang kedua, menuntut pemulihan nama baik profesi kesehatan dokter, perawat, bidan, dan semua tenaga kesehatan, tenaga profesi
kesehatan lain, baik secara langsung maupun melalui media online selama 1 minggu. Yang ketiga, kami menyayangkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya berjuang bersama kami untuk menangani COVID. Bukannya menyalahkan dan terkesan mengajak masyarakat untuk melawan tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan untuk pencegahan COVID. Karena dari teman-teman yang ada di rumah sakit mengatakan bahwa waktu itu ada belasan ataupun puluhan orang yang datang ke ruang rawat inap atau ruang isolasi. Nah, ini kan timbul klaster baru. Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal itu? Dan kami orang kesehatannya kalau timbul klaster baru akibat penyerobotan ataupun orang-orang yang ke ruangan COVID, sebentar Bapak. Ya, ini ada di sini makanya saya omong saja. Itu kami tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab, Pak Henry yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, terus terang kami melayani ini dengan profesi dan kami sekolah. Tentang ijazah paket bukan ditentukan oleh Dewan ataupun oleh Bapak Henry, tapi itu oleh kampus. Yang berikut, apabila tuntutan kami ini tidak diindahkan dan diklarifikasi, maka semua dokter, perawat, bidan dan semua tenaga kesehatan lainnya akan mogok pelayanan di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Malaka. Demikian beberapa tuntutan kami dan pernyataan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami kembalikan. Ini menyebut langsung di nama saya. Ya. Jadi biar saya yang mengklarifikasi. Karena permintaan salah satu mengklarifikasi. Yang kedua, forum ini forum apa? Ada tolong jelaskan ini forum apa? Forum Persatuan Perawat Indonesia atau apa? Karena tadi tidak dibacakan nama forumnya. Forum apa? Ada ini apakah tugas di rumah sakit pada saat kejadian atau tidak? Pada saat kejadian ada ini ada di lokasi kejadian atau tidak? Ada. Siapa? Ada. Nona. Paling itu di depan. Yang kedua, saya juga masih bingung. Jujur aja. Karena tadi pernyataannya menyebut saya menyerang profesi teman-teman. Iya kan? Bisa buktikan ke saya. Apakah ada video kah? Ataukah ya sendiri rekaman kah? Buktikan ke saya dulu. Dan siapa yang merekam itu? Karena kita omongnya harus jujur, kita mau fair. Sebelum saya omong semua ini, saya tidak paham. Sebentar, satu-satu, saya tanya di kepalanya, dilakukan bukan. Jadi untuk 10 orang yang ini ada. Itu mah, saya tadi penyampaian dari ketua kelompok, ketua forumnya, kan saya itu kesempatan. Sekarang ini tuntutan adik-adik kan kita mau klarifikasi. Kan tadi menyebut nama saya. Maka pertanyaan saya pertama, apakah adik-adik ini pada saat kejadian ada lokasi atau tidak? Jawabannya ada satu, ya kan? Berarti ada berdua ini tidak ada, ya kan? Oke, lanjut. Yang kedua, pernyataan saudara-saudara itu adalah menyebut nama saya yang menyerang profesi adik-adik. Oke, sekarang buktikan ke saya, apakah ada yang rekam, ada rekaman, dan siapa yang merekam? Saya menggunakan aspal tetap bersalah dong. Pimpinan, saya dulu pimpinan. Sebentar dulu. Saya terusin pimpinan, saya terusin. Sebentar dulu. Saya Bukan salah satu. Bukan salah satu. Jangan suara sumbang seperti itu. Terlalu pribadi maksudnya. Kan supaya ngomong. jadi gini lagi. Jangan ada salah saja. Jangan salah satu. Jangan fair. Pimpinan, saya mau Sertifikasi dia. Sebentar dulu. ini menjadi pimpinan. Saya di sini. Saya berani masalahnya. Supaya clear. Tapi begini pimpinan, Loh, kita tidak boleh membuka ruang. Seolah ini ada di ruang kehakiman, itu tidak dibenarkan.
tujuan mereka hanya mau menyampaikan apa yang mereka rasakan. Itu saja poinnya. Soal nanti yang membuktikan bahwa siapa yang melakukan perekaman dan lain-lain itu saya kira itu bukan objek saja dulu. Baik, itu aku paham itu. Tapi sekarang kan kebutuhannya di privasi. Kan ceritanya. Saya siap mengurangi itu aja. Kebetulan ada beberapa ibu di rumah sakit itu tadi pagi saya ada di sini. Karena saya sama-sama harus diingat itu. Karena saya punya, ya nanti saya akan urai ini. Yang ketiga, selanjutnya deh, saya tidak ngomong soal kasus. Tapi jauh sebelum saya pergi ke sana, masyarakat sudah banyak orang di sana. Masyarakat sudah banyak di sana. Jauh sebelum saya ke sana. Itu satu. Yang kedua, ini saya biar uraikan secara singkat aja ya. Yang kedua, saya ini pergi di sana bertemu dengan ibu KTU. Ada ibu KTU di sini, KTU. Menurut di sana, ke ruang isolasi yang menurut tadi itu, ya kan? Nah, kita klarifikasi yang real ya. Saya memang tidak sengaja juga. Maksud saya masuk itu mau minta pimpinan di ruangan ini sama. Itu loh. Nah, seperti ini. Yang kedua, yang datang bertemu saya, Pak Dokter. Dokter siapa saya tidak tahu namanya. Ya, ada dokter, saya tidak tahu namanya dokter apa. Nah, ada dokter itu. Saya lagi diskusi dengan dokter berkaitan dengan kejadian ini, kasus yang menimpa pasien itu. Nah, tapi situasi masyarakat di situ sudah banyak. Soal orang masuk ke sana itu urusan di tiap manajemen rumah sakit. Kenapa orang banyak masuk? Nah, itu saya tidak tahu. Tapi saya lagi diskusi dengan ibu dokter, Pak Dokter, ya kan? Tiba-tiba saya diskusi Pak Dokter ini. Pak Dokternya, ya kalau bisa nanti kita agendakan untuk hadirkan orang-orang yang ada di sini. Ibu dokter saya, ibu dokter Pak Dokter habis, saya sementara ngomong ada ibu di samping. Ibu dokter lihat video foto itu saya suara, tapi saya tidak pernah menyebut satu kata pun terhadap profesi ada. Ingat, saya luar profesi, saya pengacara, saya itu tahu diri. Saya lagi diskusi dengan Pak Dokter itu, ribut di samping Pak Dokter itu. Saya pun bahasa, adek minta maaf, saya mau ngomong dengan dokter, bukan ngomong dengan adik. Baru meruat dari masyarakat situ dan saya tidak tahu. Itu saya sebentar, ini mau begini, ini bagaimana? Kalian begitu saya mau jelaskan, ya toh? Ya, silakan lanjut Pak. Tidak dijelaskan sana. Kalau kalian tidak minta saya jelasin, saya tidak jelaskan. Ini pribadi. Begini, interupsi pimpinan. Saya mau bicara sedikit. Silakan. Kalau ngomong sudah tertib, kita bubar saja. Iya. Tadi kan 10 orang sudah masuk, kita kasih kesempatan. Yang lain Iya, keluar. Kalau mau berjalan, ya diam dulu. Iya, sepertinya. Kalau mau ngomong, ganti salah satu yang tidak ngomong dari 10 ini. Mari sudah. Kami kasih kesempatan, ganti yang ada di sini. Supaya ngomong toh. Yang di dalam sini tidak ngomong, yang di belakangnya ikut ngomong. Ganti dia yang tidak ngomong itu. Proyek ganti salah satu. Yang tadi bisa ngomong, tidak ganti salah satu di sini. Supaya bisa ngomong. Diskusi model apa ini kalau model begini? Itu. Jadi kalau mau ada di dalam, tenang. Sudah ada utusan 10 orang yang ada di dalam untuk bicara. Masih tidak percaya lagi? Ganti dia saja. Supaya diskusi bisa jalan. Daripada kita tanya di sini yang di belakang yang jawab. Terima kasih pimpinan. Selanjut. Jadi usul mereka. Ya, saya tidak tahu, tapi kamu ke belakang. Itu di video spot ini, saya sudah lihat video itu. Ada kan beda dari suara, kalau ada suara saya atau suara orang lain. Beda kan? Kalau memang bila perlu mau buktikan di pengadilan itu tidak perlu. Jadi dokter yang gesek. Nah, setelah itu adalah dengan begitu clear ya, meruak masalah yang katanya pasien itu, ada yang tahu tidak? Saya ini justru membela, ini saksinya ibu-ibu yang dan saya sempat ancam ya keluar, minta maaf, saya menggunakan berdiri. Saya seperti ancam ini masyarakat yang ribut mau baku dengan perawat-perawat sini. Soalnya kalau kamu datang ribut model gini, itu saya tidak hendak. Tapi datang sini kita omong dengan ibu-ibu bidan dan perawat sini dan dokter di sini,
untuk kita selesaikan masalah. Ada saksinya, ada ibu-ibu yang harus itu. Saya ancam mereka yang mau ribut, mau berkelahi di sini. Saya ancam tidak dikendalikan. Saya ancam tadi. Saya ancam. Saya ancam mereka supaya jangan buat ribut di rumah sakit. Itu ada saksi banyak. Dan saya juga ada video. Saya juga ada video. Setelah itu kami bernegosiasi dengan beberapa ibu pegawai negeri dan Pak Dokter dan Kapolsek Melaka Tengah datang dan Pak Kasat juga datang. Kita diskusinya bagus, diskusi bagus. Ada Pak Kapolsek Melaka Tengah, ada Pak Kasat, kita Pak Kasat Sabara. Karena saya yang bersikeras, saya bilang, jangan coba-coba Anda beri di sini. Kan ini rumah sakit. Saya ancam yang masyarakat yang ada di sekitar saya. Saya ancam. Saya bukan mau pilih saya juga di teman-teman kita. Setelah itu kita negosiasi, diskusi, terakhir tanda tangan, memperhatikan COVID dan lain sebagainya. Pasien ini agak unik, tapi kalau omong kasus nanti banyak. Jadi ya saya jujur aja. Masalahnya teman-teman di sini tidak mengetahui, banyak yang tidak mengetahui. Nah dulu persoalan saya juga kaget juga, karena diskusi kami KTU di rumah sakit dengan ada ibu dokter, teman saya kepala puskesmas, Weni mempunyai istri ibu dokter, dengan ada beberapa ibu pegawai, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Kasat Sabara, diskusi bagus. Bahwa yang menyebut saya, ada yang menyatakan ABC, minta maaf, saya tidak bertanggung jawab. Karena bukan saya. Ini pasti tidak ada bebas waktu. Yang terakhir, saya sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan DPR, manakala ada konstituen, ada masyarakat yang minta bantuan kami tidak turun. Sebagai wakil rakyat tuh, kalau ada ini PNS, tidak. Tapi saya sebagai wakil rakyat, manakala ada permintaan dari masyarakat, konstituen saya atau keluarga saya hadir. Karena apa? Ingat, DPRD adalah wakil rakyat yang melekat 3 fungsi. Salah satu fungsi pengawas. Silakan. Tapi saya ngomong hal ini. Jadi adik-adik menyebut bahwa saya menghina profesi adik-adik. Bagi saya tidak tepat. Karena dialog saya, cara saya membangun komunikasi dengan pejabat di rumah sakit, menurut saya sangat elegan dan sangat prosedural. Saya turun di sana tidak serta-merta saya keluar lagi. Saya harus bertemu dengan pejabat yang ada di rumah sakit. Saya harus bertemu dengan dokter yang menangani. Bahwa di diskusi itu ada yang ribut-ribut dan saya sempat keluar membahas. Ada yang minta maaf. Saya wakil rakyat, saya mau bertemu omongnya dengan Pak Dokter. Begitu ceritanya. Saya ada video juga deh. Begitu. Dan saya juga ada saksi. Makanya tadi pagi saya ketemu ibu KTU dengan ibu dokter teman saya kepala puskesmas Weni mempunyai istri. Saya juga hadir. Karena mereka dulu waktu itu ada di lokasi juga. Hanya pilihnya agak terlambat. Tapi kalau bisa ya, kalau mulai jelasnya, hadirkan saja Pak Dokter. Dokter yang bertemu saya. Dan saya yang menang keras, karena ribut banyak. Apalagi keluarga dari almarhum itu. Lalu tiba-tiba Pak Hans muncul juga. Saya bilang, adek, kita koordinasi dengan polisi, dengan teman-teman bapak-bapak ibu dokter di rumah sakit. Setelah itu bagaimana sebagainya ya. Akhirnya terjadi diskusi terakhir, dibuatkan surat pernyataan. Kemudian almarhum diurus, lalu diantar ke IKOVU dan sudah dikubur, tetap memperhatikan
COVID-19, protokol COVID. Saya nyari. Saya sejak di DPR sudah 2 periode ini. Kita ini memperjuangkan kesehatan, menambah dokter, menaikkan tunjangan dokter. Di Komisi 3 dulu kami dengan Pak Vincent Kailau dengan kita yang mendorong rumah sakit harus bagus, mendorong tunjangan adik-adik. Malah sekarang kita lagi ATP untuk honor atau tunjangan untuk para pekerja yang ada di sini. Karena saya dengar mereka punya tunjangan harian itu satu hari yang 350 uang jalan kan yang ya kita lagi mau diskusi untuk menaikkan angka. Ya di sini kan sudah realisasi keuangan 100%. Jadi pasti ada yang petugas COVID di pos-pos itu saya yakin sudah terima. Kan 350. Tapi kita tidak memaksakan. Jadi saya kira ini klarifikasi saya secara pribadi karena permintaannya klarifikasi. Jadi kalau ada yang mengedit video itu maaf, saya ini kalau ada di video, coba dilihat secara seksama. Apakah ada suara saya yang menyatakan kalian babu, menyatakan kalian apa-apa? Ya, saya tidak mau di Facebook karena apa? Karena di medsos ini kan ramai sekarang. Sekarang ramai sekali di medsos. Saya akui, tapi tidak pakai juga. Karena saya tidak buat salah. Promosi itu kan. Saya tidak buat salah. Jadi sekian saja klarifikasi saya. Enggak, saya tidak bergerak karena kita dibatasi waktu. Sebentar lagi. Ini kita sudah sepakat 40 menit dan permintaan teman-teman. Saya sudah klarifikasi. Sebelum saya kasih kesempatan, begini teman-teman. Ada yang menelpon saya untuk membuat klarifikasi di media. Jauh sebelum teman-teman datang. Ada yang sudah berusaha untuk membuat klarifikasi. Tapi saya bilang apa? Saya klarifikasi di media. Memperluas. Mendingan di ruang diskusi formil ini supaya itulah Pak. Saya kira begitu Pak. Pimpinan Forum ABS yang saya hormati. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Yang pertama, seharusnya saya tidak mengatakan ini di forum. Tetapi bagi saya ini penting untuk saya sampaikan agar menjadi catatan penting untuk kita semua yang memiliki kuasa dan jabatan. Karena kejadian serupa di rumah sakit itu mungkin bukan baru terjadi kemarin. Sudah sering pejabat itu ke rumah sakit dan marah-marah para medis. Karena hal itu. Jadi ini Madi, saya potong. Saya masih lagi bicara pimpinan, saya masih nanti. Sebentar, saya potong. Saya menghargai saya pimpinan sidang. Setuju pimpinan. Begini pimpinan. Kalau begitu, sahabat, saya omong ini supaya jangan masalah diperlebar. Ada yang minta solusi. Ya. Kalau begitu konkret saja di solusi. Jangan Begini buat pimpinan. lagi. Pimpinan tidak boleh membatasi saya punya ruang untuk berbicara. Begini. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Intinya ke situ. Tapi diam dulu, tenang dulu, supaya. Jadi gini pimpinan. Maksud saya tadi begini. Saya tidak menyebut nama. Saya harap kita tidak boleh ada tersebut karena saya tidak menyebut nama. Tetapi yang paling penting bahwa ini menjadi catatan untuk kita. Kaitan dengan kasus kemarin. Terus terang, mungkin pimpinan sudah tahu bahwa saya punya hubungan langsung dengan salah satu tim COVID. Tetapi bagi saya itu bukan poinnya. Yang paling penting kita harus menghargai karena mereka itu garda terdepan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ingat ini pandemi. COVID ini berbeda dengan demam berdarah, berbeda dengan
ketika kita terkonfirmasi positif, jangankan orang tua, istri sekalipun tidak akan menyentuh kita selain tim COVID. Baik, terima kasih. Supaya teman-teman ini puas, saya kira akan ada ruang yang lebih baik. Pimpinan mungkin bertemu dengan direkturnya, ya, terutama dengan tim COVID. Entah melakukan dialog seperti apa, saya kembalikan karena itu pimpinan lebih paham. Baik, terima kasih. Saya sebagai pribadi, saya juga perlu menyampaikan saya punya kesan hati. Karena terus terang pimpinan, saya tidak mau kita bertele-tele dan berdalih. Saya kemarin setelah kejadian itu, saya juga pergi di ruang isolasi dan bertemu dengan tim COVID. Kronologis yang diceritakan ke saya itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan hari ini. Jadi, baik sudah. Persoalan bukti video, saya sampaikan seperti ini. Interupsi pimpinan. Saya kalau mereka mau kasih solusi ya kasih solusi. Kalau dari kemudian itu kita sudah tahu semua. Bahaya COVID seperti apa semua orang tahu. Anak kecil pun tahu. Kasih solusi yang konkret saja. Mau seperti apa? Kalau memang tadi seperti ada ruang khusus untuk Pak Hendrik Fahid bersama direktur silakan, atau tim COVID silakan. Itu cukup sudah. Kita jangan ngomong tentang COVID panjang lebar karena sekarang sudah jam 1. Jadi usulnya konkret saja. Kalau mau seperti itu sudah seperti itu. Pak Ketua silakan. Mau terima silakan, tidak juga silakan. Baik, terima kasih. Nanti akan ada pembicaraan dengan tim. Semua yang kita sampaikan sudah kita pahami semua. Dan juga ini juga bukan pengadilan. Saya kira
duduk dan kami minta informasi. Kami semua mogok. Semua pasien nanti mungkin berobat di Pak Henry karena kami ijazah paket. Kami orang bodoh sehingga hasil dari kami juga bila itu positif mengatakan bahwa itu tidak. Pak Ferry, ini hal yang mendesak sekali sampai dibuat mogok ini seperti apa? Bagaimana? Hal yang mendesak sampai dibuat mogok ini apa? Ya, karena kami ijazah paket, sedangkan yang mengeluarkan pendapat hanya minta maaf saya tidak bisa. Kami kecewa, kami garda terdepan loh. Yang mau di oleh apa namanya dinas kesehatan seperti apa? Ya kami mogok. Mogok berapa hari Pak? Mogok berapa hari? Kami tidak sampai waktu dia akan terjadi untuk urusan pasien yang sakit keluarganya ataupun siapa, silakan datang ke dewan karena dia punya ijazah yang sah. Kalau kami ijazahkan paket toh, ya, kami ijazah paket, kami orang bodoh, kami babi. Kenapa jangan tidak dapat klarifikasi itu langsung tutup sidang? Itu kan ada hal apa? Ada apa? Pak Aska ke Mary, silakan. Kamu lihat. Yang terbaik untuk kita punya masyarakat. Betul kakak, itu yang terbaik. Tapi kenapa belum klarifikasi dari rumah sakit yang menyaksikan? Semua yang diomong Pak Henry itu adalah tipu. Karena kejadian bukan seperti yang dia ungkapkan. CCTV ada, nanti kami bisa keluar CCTV. Pak Ferry sudah tempuh jalur hukum lewat laporan ke polisi. Belum, tapi dengan adanya begini kami akan karena dia melanggar protokol COVID. Karena apa? Menghalangi petugas. Karena orang yang sudah meninggal, yang didiagnosa dan sudah ditetapkan dengan hasil pemeriksaan bahwa ini COVID, tapi dipaksa untuk dipulangkan dengan mengalami tidak mentaati protokol. Kalau kejadian ini seperti timbul klaster baru, minta maaf tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab Pak Henry. Tadi saya lihat Bapak itu sampaikan dengan sangat sopan, minta maaf, mohon izin, tapi tanggapan dari beliau. Ya, karena memang mau berdalih apa? Karena semua bukti jelas. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Semua yang diomong kata-kata bodoh, video sepotong itu adalah kejadian di luar ruangan di mana di situ adalah ruangan protokol COVID, ruang isolasi, ada ruangan bidan dan ruangan perawat. Tapi Pak Henry dengan saya emen-emen masuk menyerobot tanpa meminta izin dulu. Rencana kapan kita ke polisi? Ya kita lihat nanti kami dengan teman-teman akan sama-sama. Ya kita jadi dikabarkan kepada kawan-kawan. Ya nanti kami akan sama. Selain video ada CCTV Pak. Ada CCTV dan suaranya jelas karena Mara bilang perawat bodoh, ijazah paket dan sebagainya. Dan semua yang disampaikan kemarin itu atau tadi itu tidak, faktanya tidak seperti itu. Kalau memang fakta seperti itu, kenapa kami mohon klarifikasi untuk